Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Palmarum 24 Maret 2024 terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 dan epistel dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai 11. Diikat oleh topik atau tema Lihat Rajamu datang kepadamu. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Idama Naroma Rajami Manopotho. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 khotbah kita adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Palmarum. Palmarum artinya daun palma atau mare-mare dalam bahasa Batak Toba. Tanggal 24 Maret 2024 terambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Dihubungkan dengan topik minggu, lihat rajamu datang kepadamu. Idama naroma rajami manopotho. Saudara, menurut tradisi gereja kita, hari Minggu sebelum Paskah disebut Minggu Palmarum. Dalam bahasa Inggris disebut Palm Sunday. Semua denominasi gereja merayakan Minggu Palmarum ini. Seperti gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja Anglikan, dan gereja kita, gereja Protestan. Meski bentuk perayaan yang dilakukan oleh gereja-gereja itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Minggu Palmarum inilah yang dianggap sebagai pintu masuk ke Minggu Pasion, memasuki Hari Raya Sengsara dan Kematian. Dan lanjut dengan Hari Raya Paskah, Kebangkitan, kemenangan Yesus mengalahkan kematian.
Menurut tradisi gereja kita, Minggu Palmarum ini sudah dimulai menjadi bagian dari perayaan gereja sejak abad ke-4 Masehi. Ini dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus yang dielu-elukan ketika memasuki kota Yerusalem, seperti yang diceritakan oleh keempat Injil. Matius pasal 21 ayat 1-11, Markus pasal 11 ayat 1-11, Lukas pasal 19 ayat 28-44, dan Yohanes pasal 12 ayat 12-19. Saudara, berita tentang peristiwa Yesus yang dielu-elukan ketika memasuki Yerusalem tercatat dalam 4 Injil itu. Itu berarti bahwa peristiwa Palmarum itu lebih banyak ditulis dalam Injil dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa besar lainnya. Seperti berita tentang kelahiran Yesus yang diperingati sebagai hari Natal hanya dicatat dalam 2 kitab Injil, yakni Matius pasal 1 ayat 18-25 dan Injil Lukas pasal 2 ayat 1-20. Kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang diperingati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus hanya tercatat oleh 2 kitab Injil, yakni Markus pasal 16 ayat 19-20, Injil Lukas pasal 24 ayat 50-53, dan Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 6-11. Kemudian pencurahan Roh Kudus yang diperingati sebagai hari Pentakosta tidak dicatat dalam ke-4 Injil, hanya dicatat dalam 1 kitab saja, yakni dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11-13. Saudara, ini menunjukkan bahwa berita Palmarum sangat-sangat penting sebagai awal dari semua peristiwa besar lainnya. Setelah memahami arti dan makna pentingnya Minggu Palmarum, mari kita merenungkan peristiwa yang terdapat dalam nats khotbah kita ini. Dari kisah ini kita temukan berbagai-bagai hal yang perlu kita pedomani, kita hayati, kita hidupi pada masa kini, masa sekarang. Saudara, dari Betfage, Yesus menyuruh 2 orang muridnya menjemput seekor keledai betina dan seekor anaknya yang sedang tertambat. Tidak disebutkan di sini nama kedua murid Yesus yang ditugaskan menjemput keledai itu, dan juga tidak diberitahu siapa pemilik keledai betina dan anaknya itu. Dan ternyata kedua murid Yesus itu tidak menemukan masalah atau kesulitan untuk membawa kedua keledai itu. Saudara, dari Betfage inilah selanjutnya Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem tepat di hari pertama perayaan Paskah itu, yakni pada hari Minggu pagi. Setelah mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka, Yesus pun naik ke atasnya lalu berjalan memasuki Yerusalem. Dalam perjalanan menuju Yerusalem ini, ternyata banyak orang yang menyambut dan mengelu-elukan Yesus dengan berbagai-bagai cara. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya itu, ada yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Semua orang bersorak-sorai mengucapkan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Semua ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Yesus secara lahiriah, secara duniawi. Semua mereka menganggap bahwa Yesus itu sebagai Raja, Mesias, Juru Selamat duniawi. Pada hari itu dan hari Rabu berikutnya, Yesus masih melakukan mujizat kesembuhan orang buta, orang timpang, mengajar di bait Allah, juga membersihkan bait Allah dari jual beli, kemudian pergi ke Betania. Nah, itulah yang terjadi mulai Minggu, Senin, hingga Rabu. Dan pada hari Rabu malam, Yesus berdoa di Getsemane bersama murid-muridnya dan ditangkap. Sepanjang Kamis diadili dan Jumat disalibkan. Itulah estafet perjalanan Yesus ke Yerusalem ini. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Palmarum 24 Maret 2024. Sekali lagi, Palmarum itu artinya daun palma atau dalam bahasa Batak Toba, mare-mare. Terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1-11 ini. Dihubungkan dengan topik Minggu, lihat, Rajamu datang kepadamu.
idama naro marajami manopotho. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini di Minggu Palmarum ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, Yesus menyuruh kita pergi mendapatkan keperluan Yesus. Keperluan Yesus, saya buat tanda kutip. Saudara, pada ayat 2 dituliskan, pergilah ke kampung yang di depanmu. Tanpa banyak pertanyaan, kedua murid Yesus langsung pergi. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menemukan dan membawa keledai yang sangat dibutuhkan Yesus saat memasuki Yerusalem. Nah, di sini kita lihat kedua murid Yesus yang tidak disebut namanya itu tanpa ragu-ragu, tidak khawatir sedikit pun, tidak ada kesangsian, kebimbangan dalam diri mereka. Mereka pergi untuk melaksanakan pesan atau tugas penyuruhan Yesus. Mereka tidak bertanya, bagaimana kalau tidak diberikan? Tidak ada kesangsian seperti itu. Mereka langsung pergi menjalankan pesan penyuruhan Yesus itu. Saudara, inilah juga pesan Yesus bagi kita semuanya. Orang-orang percaya di Minggu Palmarum ini, Bapak Ibu, yaitu agar kita mau pergi, mau bekerja, mau berusaha, mau berbuat sesuatu untuk kebutuhan, keperluan Yesus, untuk kebutuhan Tuhan di tengah-tengah dunia, kebutuhan gereja. Dalam hal ini Tuhan ingin melihat kesetiaan kita untuk melakukan panggilan Tuhan itu bagi kita untuk berkarya. Tuhan menghendaki kita supaya aktif, proaktif, dan kreatif untuk melakukan apa saja menyenangkan hatinya Yesus. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pesan penyuruhan ini berlaku kepada setiap orang kita sebagai murid Yesus. Baik dia sebagai anggota jemaat biasa, maupun kita sebagai pemangku jabatan gerejawi atau partohonan atau parhalado. Nah, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Jangan ada di antara kita yang mengelak, menolak panggilan ini dan berdalih, Bapak Ibu, beralasan, oh saya kan anggota jemaat biasa. Itu kan tugasnya akasitua, akaparhalado, akapenatua. Itu tugas pendeta, bukan tugas saya. Ya, oh jangan katakan itu, Bapak Ibu. Jangan ada seorang pun di antara orang-orang percaya yang berpangku tangan saja, yang hanya sebagai penonton, yang budiman, penggembira saja, yang malas disuruh oleh Tuhan. Jangan. Tuhan memerlukan daya kita, tenaga kita untuk dipakai oleh Tuhan yang harus kita responi spontan. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memenuhi panggilan Tuhan ini, Bapak Ibu. Lewat talenta-talenta yang ada, bakat-bakat yang ada, keahlian yang ada pada kita, lewat pekerjaan sehari-hari kita, lewat uang, harta yang kita miliki, atau kemampuan-kemampuan lainnya. Ada ilmu, pengetahuan, komputer, dan lain-lain. Kemampuan untuk memainkan musik-musik. Semua itu bisa kita gunakan memenuhi panggilan Yesus ini. Amin, Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang pelit dengan apa yang ada padamu. Jadikan itu semua untuk kebutuhan Tuhan, kesenangan Tuhan. Pengajaran kedua, apa tugas orang yang disuruh Yesus? Yakni melepaskan yang tertambat dan membawa kepada Yesus. Saudara, pada ayat 2b dikatakan, menemukan yang tertambat, melepaskan dan membawa kepada Yesus. Saudara, inilah pesan dan tugas-tugas orang yang disuruhkan oleh Yesus, yakni untuk menemukan atau mencari, melepaskan dan membawa kepada Yesus. Saudara, apa dan siapa yang harus kita cari, kita lepaskan, dan kita temukan itu? Kalau dalam nats khotbah ini, kedua murid Yesus itu disuruh menemukan keledai yang tertambat, yang sangat penting, yang sangat berharga, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Yesus saat itu. Tetapi saat ini, saat sekarang, yang perlu kita cari dan yang perlu kita temukan adalah mereka-mereka yang tertambat, terikat, tidak bebas, Bapak Ibu. Saudara, inilah isi panggilan dan tugas kita saat ini. Dewasa ini banyak orang yang diikat, ditindih, dikuasai, diperbudak oleh iblis, oleh setan, oleh roh-roh jahat, yang diikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan jelek. Nah, dewasa ini banyak orang yang diperhamba oleh berbagai-bagai problema persoalan hidup, Bapak Ibu. Mungkin saja diikat oleh beban-beban, hutang piutang yang sulit diselesaikan. Diikat oleh atau ditekan oleh berbagai-bagai penderitaan atau kelaparan. Mungkin diikat
ditekan, disiksa oleh kemelut rumah tangga, hubungan suami istri yang tidak harmonis. Banyak anak muda, remaja, sebelum dewasa ini yang diikat oleh kecemasan, ketakutan, kegalauan hati karena mereka masih pengangguran. Karena pertunangannya, perjodohannya tidak selesai, tidak beres-beres, tidak serasi. Diikat oleh rasa galau karena pendidikannya nggak beres-beres. Gagal terus masih. Saudara, inilah tugas kita sekarang. Untuk menyelamatkan, memerdekakan, melepaskan, menanggal rantai-rantai yang mengikat, menambat mereka selama ini. Agar supaya mereka bisa bebas, bisa lepas, bisa merdeka, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka tidak saja asal lepas begitu saja, enggak. Mereka harus dibebaskan dan dibawa kepada Yesus agar mereka selamat, agar mereka tidak tercecer lagi, tidak terlantar lagi, baik secara jasmani maupun rohani. Dengan membawa mereka kepada Yesus, hidup mereka akan berguna, bermanfaat, dan menjadi berkat juga kepada orang-orang lain. Nah, laksanakan tugas ini. Tugas kita semua ini Bapak Ibu, membawa orang-orang yang terikat seperti itu. Amin Bapak Ibu. Pengajaran ketiga, Tuhan membutuhkan tanda kutip keledai kita dan Tuhan akan segera mengembalikannya. Saudara, dalam nats ini kita tidak mengenal nama dan identitas pemilik keledai ini. Nats ini juga tidak menyebut status sosial, ekonomisnya gimana, apa orang kaya, apa orang yang sedang-sedang saja, pas-pasan atau miskin, apa pejabat, pemerintahan, atau petani, atau pengangguran. Banyak orang berkata dia ini sahabat Yesus. Mereka mau mendukung pelayanan Yesus. Dia mau mendukung pelayanan Yesus. Tetapi siapapun itu, ia memberi hartanya, miliknya, barang berharganya, kekayaannya untuk keperluan Yesus. Ini yang sangat penting. Dia percaya kepada Yesus. Dia tidak pelit Bapak Ibu. Apalagi untuk kebutuhan Yesus. Dia terbuka. Saudara, jika kita sahabat Yesus, maka kita pasti akan mendukung pekerjaan dan misinya Yesus. Makanya kita akan rela memberikan tanda kutip keledai kita. Apa keledai kita Bapak Ibu? Yakni apapun milik kita, tenaga kita yang ada, kemampuan kita yang ada, juga harta uang kita, hasil usaha kita, hasil bumi kita, dan berbagai-bagai penghasilan lainnya. Nah, ini dapat kita berikan kepada Yesus untuk pelayanan gereja, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan sosial, pekerjaan agama, pekerjaan-pekerjaan kerohanian. Saudara, orang percaya tidak akan pernah dan tidak perlu harus berhitung-hitung untuk rugi laba dalam melakukan segala bentuk kebaikan, pemberian di hadapan Yesus itu tidak gratis, tidak cuma-cuma. Tuhan akan mengembalikannya segera. Sebagaimana ayat 3. Orang yang miliknya dipakai oleh Tuhan dan penuh syukur memberi persembahannya untuk digunakan oleh gereja tidak akan bangkrut Bapak Ibu, tidak akan jatuh miskin. Jika kita mau mensuplai yang dibutuhkan oleh Tuhan, menariho nakanariko di Tuhani, maka Tuhan pasti akan mengembalikan pemberianmu itu. Seperti melempar batu itu ke atas bukit, jatuh juga ke haribaan ke bawah. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan butuh milikmu. Pengajaran keempat, tirulah keberanian Yesus memasuki tanda kutip Yerusalem, simbol penderitaan. Saudara, sebagai Tuhan, sebagai Mesias atau Allah yang penuh, sebenarnya Yesus mengetahui dengan benar bahwa masuknya Yesus ke Yerusalem itulah waktu penggenapan pelayanannya lewat penderitaan dan kematiannya. Tahu Yesus itu sebenarnya. Artinya, masuknya Yesus ke Yerusalem saat khotbah ini merupakan lambang, simbol, dan bayangan penderitaan dan kematian lewat salib yang akan dijalaninya. Tetapi sekaligus juga menjadi kesempurnaan penyelamatannya bagi manusia seisi dunia ini, yakni manusia berdosa. Saudara, lewat penyambutan masyarakat kepada Yesus yang begitu hebat, itu sudah merupakan alasan kuat untuk menuduh Yesus sebagai pengacau, sebagai pemberontak, dan akan dituduh melakukan kudeta terhadap pemerintahan Rom. Tetapi meskipun di Yerusalem itu sudah atau telah menanti bagi Yesus siksaan, penderitaan, serta kematian, tetapi Yesus begitu tegar
kuat, bertahan, pirdo todini Yesus. Yesus tidak mau mundur, tidak mau menolak, dan tidak mau menyerah kala Yesus masuk ke Yerusalem. Ini menyadarkan kita Bapak Ibu, bahwa hidup kekristenan kita sebenarnya juga hidup yang setiap hari diperhadapkan dengan Yerusalem. Tanda kutip Yerusalem sebagai simbol dan gambaran atau bayangan dari berbagai-bagai tantangan, pergumulan, paruki londo Yerusalem ta hidup tahun Bapak Ibu. Baik itu pergumulan jasmani ataupun pergumulan rohani, parukilon di pardagingo dohot, parukilon di partondion. Nah, hidup kekristenan adalah hidup yang berjalan di atas salib Kristus. Yang bisa datang lewat berbagai-bagai teror, misalnya teror mental, teror batin, teror ekonomi, teror dari roh-roh zaman, teror berbagai-bagai penyakit yang setiap saat bisa mengintip kita. Banyak sekali ancaman-ancaman duniawi ini yang mendesak kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita menghadapinya? Itu pertanyaan. Banyak di kalangan orang Kristen yang menyerah kalah, yang berpaling dari imannya, mundur terhadap cobaan-cobaan yang dihadapinya itu. Banyak yang tidak berani menghadapi tanda kutip Yerusalemnya masing-masing dalam wujud penderitaan, tekanan-tekanan atau teror-teror yang dihadapinya. Sehingga putus asa, mandek dari pelayanan-pelayanan gereja, gak mau lagi berdoa malam minggu pun gak mau lagi. Sebahagian yang lain mencari kekuatan-kekuatan duniawi, dukun-dukun, memakai jimat-jimat, penjaga daging, atau bahkan mandi kembang bunga, jeruk purut, dan lain-lain. Saudara, mari kita belajar dari Yesus dalam khotbah ini meskipun di hadapannya menghadang kuasa-kuasa penderitaan, kematian salib. Dia terobos, dia hadapi penuh dengan kuasa iman. Kita harus membuktikan bahwa kita mampu. Kita harus berani menghadapi segala bentuk pengalaman. Baik itu sukacita, kesenangan, hal-hal yang manis, juga maupun kalau itu duka, kepahitan, dan bahkan air mata sekalipun. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita hal-hal yang menyenangkan saja, yang manis-manis saja, berkat-berkat sukacita saja. Kesenangan akan datang berbarengan dengan kepahitan hidup. Tetapi kita tidak sendirian menghadapi kepahitan itu. Ada Yesus yang bersama kita. Maka bertahan dan percayalah akan pendampingan Yesus bagi kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Pengajaran kelima, bersaksilah tentang Yesus. Ketika arak-arakan Yesus memasuki kota Yerusalem, banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Lalu banyak juga di antara orang banyak itu yang mengikuti perarakan itu menjawab orang yang bertanya itu bahwa itu adalah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, dengan demikian mereka menjadi saksi-saksi bagi Yesus. Apakah orang banyak yang bersaksi ini sudah mengenal Yesus dengan baik? Nah, dari kesaksian mereka kita lihat tidak terlalu sempurna. Masih banyak yang belum kenal Yesus. Buktinya, Yesus tidak disebut sebagai Tuhan, melainkan hanya Nabi dari Nazaret. Tidak sempurna kesaksian mereka, tetapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi saksi-saksi Yesus pun tidak mesti menunggu sampai pengetahuan, pengenalan, parbinotowatta taringotu Yesus sudah sempurna, sudah mendalam dulu. Jangan tunggu-tunggu supaya mendalam dulu, sempurna dulu pengenalan, pengetahuan kepada Yesus baru kita bersaksi. Justru pengenalan itu akan semakin mendalam, semakin sempurna ketika kita bersedia untuk mau ikut, mau bersaksi, selalu ikut dalam perarak-arakan Yesus dan menjadi saksi bagi Yesus dalam hidup kita, dalam perjalanan pengalaman kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesediaan untuk selalu berjalan bersama Yesus itulah yang paling penting. Adapun isi dan muatan kesaksian kita yang meskipun sangat sederhana itu adalah ini. Lihat, rajamu datang kepadamu. Idama naroma rajami manopotho. Nah, inilah saksikan kepada orang-orang yang dengannya bersamamu. Sebagaimana topik Minggu Palmarum 24 Maret 2024. Tuhan memberkati kesaksian-kesaksian kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Palmarum 24 Maret 2024 dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Agar kita mempercayai seruan topik minggu ini. Lihat, rajamu datang kepadamu. Idama naroma rajami manopotho, termotivasi lewat khotbah ini.
Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Palmarum 24 Maret 2024 buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami pada saat ini, supaya seperti murid Yesus yang Tuhan suruh melakukan tugasnya dengan baik, dengan berani, tanpa bimbang, tanpa khawatir, dan ternyata mereka berhasil. Biarlah kami juga Tuhan seperti murid-murid yang Engkau suruh itu. Biarlah kami melakukan Tuhan apa yang dapat kami lakukan untuk mencari orang-orang atau menemukan yang bermasalah, yang tertambat, yang mengalami tantangan dan pergumulan, yang tidak mendapatkan sukacita dan damai sejahtera, membawa mereka kepada Yesus, agar supaya kami menggunakan harta kami, milik kami, apapun yang ada pada kami untuk memuliakan dan membesarkan hati Tuhan. Tolong kami supaya mampu bersaksi, biarpun kami tidak mengenal Engkau secara sempurna, tetapi dengan kemampuan yang ada pada kami itu, biarlah kami saksikan siapa Yesus. Berkatilah hamba dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, agar dapat menjadi pelajaran berharga bagi jemaat yang mendengar. Terpujilah Engkau Bapa hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.